Karena mental bangsa Israel sebenarnya mental budak. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Evangelis Regan. Berkat melimpah-limpah bagi kita semua, terutama bagi mereka yang selalu setia melakukan kehendak Kristus dengan benar. Pagi ini kita belajar mengenai bagaimana umat pilihan umat Israel ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, dengan tidak ajar mereka memasuki tanah perjanjian dengan instan, tetapi memproses mereka dengan sengaja melatih mereka melalui padang gurun, melewati laut, dan melatih mereka peperangan demi peperangan dengan berbagai bangsa, sehingga mereka menjadi kuat. Dan kalau Tuhan mau, mereka bisa diberikan perjalanan yang sangat dekat, yaitu di bangsa-bangsa Filistin. Tetapi Tuhan melatih mereka untuk menjadi lebih kuat dalam menghadapi segala peperangan-peperangan, supaya disediakan kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Kalau mereka di dalam firman, kalau mereka langsung diajar instan untuk meraih sesuatu, pasti mereka tidak akan tahan dengan segala situasi yang begitu rumit, yang begitu berat, tantangan-tantangan. Pasti mereka akan kembali ke Mesir di tanah perbudakan. Karena di Mesir mereka dibudak dan mereka mendapatkan apa yang mereka mau secara instan. Makanan, tempat tinggal, dan tidak ada masalah-masalah bagi mereka, dan tidak ada perjuangan bagi mereka. Mereka menjadi bangsa yang manja, dan terlebih rencana Tuhan kepada semua orang, kepada seluruh manusia tidak akan tergenapi, karena bangsa Israel adalah bangsa yang dititipkan keselamatan. Tuhan Yesus lahir dari bangsa Israel. Mari kita buka firman Tuhan. Kita belajar di kitab Keluaran, di Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 18. Saya bacakan Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 18. Dua ayat. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan mau bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat. Tuhan mau melatih mereka peperangan demi peperangan, supaya mereka tahu bagaimana berjuang untuk mendapatkan kemenangan dari Tuhan, dari Bapa Yahweh. Peperangan dengan berbagai jenis bangsa, bangsa raksasa, bangsa kuat, bangsa dengan persenjataan yang lengkap. Mereka diproses selama 40 tahun dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, melewati padang gurun, melewati bahaya-bahaya, melewati laut Teberau. Banyak yang Tuhan latih, dan semestinya mereka tahu, mereka bijak, dan mereka mengambil hikmah dari itu, mengambil apa yang Bapa Yahweh langsung ajarkan kepada mereka. Dan walaupun mereka merasa tersiksa, mereka mengeluh, mereka memberontak, mereka mengatakan bahwa lebih baik mereka di tanah perbudakan, yaitu di Mesir. Tetapi dengan kasih, karena mereka adalah umat kepunyaan Tuhan, umat yang dikasihi Bapa Yahweh, sehingga dengan kasat mata mereka melihat langsung mujizat-mujizat dari Bapa Yahweh yang menuntun mereka, yang melindungi mereka. Ada tiang api di waktu malam,
ada tiang awan di waktu siang yang selalu menjaga mereka, yang selalu memotivasi hati mereka sebenarnya, supaya mereka tidak takut dengan perantara Nabi Musa. Tetapi dengan berbagai keadaan, mereka, umat pilihan ini atau bangsa Israel ini, malah menjadi seperti manja dan memberontak karena mereka terlalu melihat kasih Tuhan, kasih Bapa Yahweh terhadap mereka, menuntun mereka, memilih mereka sebagai bangsa pilihan, bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Mereka menjadi pemberontak, menjadi penyembah berhala, menunjukkan kebebalan mereka di hadapan Bapa Yahweh, di hadapan Tuhan, di hadapan Elohim. Mereka difirmankan beberapa ayat menjelaskan bahwa mereka menjadi tegar tengkuk, menjadi bebal, dan banyak nabi-nabi yang mereka bunuh, yang mereka mau binasakan karena kebebalan mereka, dan mereka hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Tetapi Tuhan, Bapa Yahweh sangat mencintai mereka, karena ada yang tergerak, ada generasi-generasi dari bangsa Israel di zaman itu seperti Yosua, Kaleb. Mereka menjadi generasi-generasi yang takut Tuhan, yang optimis, yang setia dengan kehendak-kehendak Tuhan, dan mau melakukan perintah Tuhan dengan benar, dengan melawan para bangsa atau mereka yang pesimis terhadap firman-firman Tuhan yang dijanjikan, karena mereka melihat kasat mata mereka tidak bisa mencapai tanah perjanjian. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka melihat hal lain. Roh mereka lain. Roh mereka yaitu roh yang takut akan Tuhan, yang benar-benar menangkap janji-janji Tuhan. Di perjanjian baru, di surat yang ditulis Rasul Paulus di Roma 8 ayat 31, juga di sini meneguhkan kita sebagai bangsa Israel, orang Israel, umat Israel rohani, bahwa kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau Tuhan selalu dengan kita, kalau kita bersatu dengan Tuhan, kalau kita mempercayakan nafas kita, kehidupan kita di satu nama yang kuat, yaitu Yesus Kristus, siapa lawan kita? Apa masalah kita yang tidak bisa kita kalahkan, yang kita tidak bisa tanggung? Apa masalah itu? Masalah keuangan, masalah pribadi, masalah pekerjaan, masalah ekonomi kita yang carut marut, masalah kekhawatiran, masalah sakit penyakit. Kalau Tuhan di pihak kita, apakah itu tidak akan kita bisa lewati dan kita bisa kalahkan? Semua bisa terjadi, hal-hal positif bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita meresponnya secara positif, kalau kita meresponnya secara apa yang Tuhan latih kepada kita, kesabaran, doa, ucapan syukur, tetap berjalan dengan tidak mengeluh, dengan tidak banyak menyalahkan situasi satu sama lain. Walaupun memang berat, kita harus berjuang, karena itu yang Tuhan ajarkan kepada kita, seperti bangsa Israel waktu keluar dari tanah perbudakan. Kita harus berjuang dan kita harus memberikan semua masalah itu dalam tuntunan Tuhan. Ayat lain juga menyebutkan bahwa ketika kita berperang, Tuhan ada di depan kita. Kita jangan takut, karena semua masalah dapat kita tanggung dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Filipi 4 ayat 13. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tentu kita bukan hanya
menjadi seorang Kristen status atau Kristen yang memanfaatkan kemerdekaan Kristus untuk berbuat hal yang jahat. Tetapi kita harus menjadi Kristen yang melakukan segala kehendak Kristus dengan benar, dengan setia, dengan sabar. Karena kalau kita mau menuju dalam kemenangan demi kemenangan untuk menjadi seorang pemenang, tentu kita harus melakukan kehendak Kristus, bukan hanya sebagai status pengikut Kristus, tetapi yang Tuhan inginkan yaitu kita harus melakukan kehendak Kristus dengan sabar, benar, dan setia, dengan terus menerus sampai kesudahannya. Sharing firman saya kali ini memperingatkan dan menegur dengan kasih kepada kita, umat pilihannya, untuk tetap sabar, lakukan semua petunjuk kehendak Kristus dengan setia dan sabar, supaya Dia akan terus berada dalam kita. Karena dengan setia melakukan kehendak-Nya, kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Kita melakukan kasih, sukacita, damai sejahtera, pikiran yang selalu berada dengan Kristus, terkoneksi dengan sorga, bukan dengan hal duniawi. Dan kita matikan kedagingan kita, fokus menyerahkan waktu kita, menyerahkan hidup kita, tiap detik kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam pekerjaannya kita, dalam kegiatan kita sehari-hari. Kita berdoa, mengucap syukur, dan terus berwaktu pribadi dengan Tuhan, membuat mesbah doa pagi, siang, malam. Kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi kita terus sampai kemenangan terjadi yang Dia sediakan bagi kita. Dan kita jangan selalu memikir bahwa masalah adalah bahwa kita sudah tidak diberkati oleh Tuhan. Tidak seperti itu, karena Tuhan melatih kita di masalah kita untuk mempersiapkan, untuk memberi sesuatu hari yang indah, yaitu kemenangan buat kita, buat keluarga kita, buat orang di sekitar kita, generasi kita, keturunan kita, supaya diberkati untuk menjadi terang, berkat bagi orang banyak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.